Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. 27 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani dua laga tandang menghadapi Bahrain dan juga Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu pasti ada pro dan kontranya bagi netizen, begitupun juga bagi kita para pecinta tim nasional Indonesia. Nah, itu merupakan hal yang wajar gitu ya. Pasti kita sebagai pendukung mempertanyakan kenapa seseorang pelatih itu memanggil pemain, atau apa alasan atau apa parameter pelatih untuk memanggil pemain untuk membela tim nasional Indonesia ya. Tentunya juga begitupun juga dengan Sintayong gitu ya. Itu juga merupakan hal yang wajar bagi kita para pecinta sepak bola. Nah, walaupun begitu juga kita tetap menghormati dan tetap menghargai bagaimana keputusan pelatih Sintayong dengan nama-nama pemain yang dia panggil, dan tentu juga pastinya dia akan bertanggung jawab dengan 27 nama pemain yang dipanggil ini untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, yaitu memang banyak sekali pro dan kontra dari netizen. Sebetulnya bukan hanya di tim nasional Indonesia ya, bahkan di negara-negara lain pun di Eropa gitu. Banyak yang seperti itu memang merupakan hal yang lumrah, hal yang wajar gitu. Karena seyogianya kita tahu bahwa ketika salah satu pemain itu bermain di klubnya cukup bagus, benar-benar menampilkan performa terbaiknya, pastinya nantinya akan dilirik, akan dipanggil atau akan dipilih oleh pelatih tim nasionalnya masing-masing untuk membela negaranya masing-masing, seperti itu. Walaupun terkadang juga kita tidak bisa menilai, karena memang terkadang ketika para pemain bermain bagus di klubnya, benar-benar menampilkan performa terbaik di klubnya, belum tentu juga dia ketika membela timnasnya itu akan menampilkan performa terbaik juga. Bahkan kebalikannya, ketika pemain bermain kurang bagus, kurang perform di klub, ketika dia bermain di timnas itu justru dia memberikan penampilan terbaiknya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata juga. Nah, salah satunya yaitu dalam 27 nama yang dipanggil oleh Sintayong ini, di mana ada nama Pratama Arhan. Nah, ini ketika saya juga sering melihat ketika diumumkan atau dirilis oleh akun resmi di Instagram Tim Nasional Indonesia dan juga PSSI, ketika nama-nama 27 pemain ini dirilis, tentu juga banyak netizen yang berkomentar kenapa si ini masih dipanggil, si itu masih dipanggil, yaitu salah satunya Pratama Arhan. Kenapa Pratama Arhan ini masih dipanggil? Ya, tentu Pratama Arhan ini masuk dalam daftar 27 pemain yang akan disiapkan oleh Sintayong dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan tentu keputusan Sintayong untuk memanggil Pratama Arhan ini ya cukup unik gitu, karena memang kita tahu di posisi bek kiri ini Sintayong punya nama-nama pemain terbaik gitu. Salah satunya itu ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, Pratama Arhan juga bahkan sebelum-sebelumnya pernah memanggil Edo Febriansyah, lalu juga Nathan Chuaon bahkan bisa bermain di posisi itu. Jadi Sintayong benar-benar kaya akan pilihan di posisi bek kiri ini. Nah, tentu juga pelatih Sintayong ini bukan tanpa alasan ya kenapa selalu memanggil Pratama Arhan ke tim nasional Indonesia. Walaupun kita tahu Pratama Arhan ini di level klub ini saat ini dia benar-benar dipertanyakan gitu. Karena khususnya di musim ini ketika dia bergabung bersama Suwon FC, di musim ini Suwon FC telah memainkan 32 laga, tetapi Arhan hanya bermain 1 laga, dan itu pun benar-benar sangat singkat sekali. Kalau tidak salah sekitar 3 menit dia baru masuk sebagai pemain cadangan, dan lalu setelah itu dikeluarkan oleh wasit, diganjar kartu merah. Dan setelah itu Pratama Arhan tidak lagi bermain untuk Suwon FC sampai saat ini ya. Nah, tentu
hal itu yang menjadi pertanyaan dari para netizen dan juga para pecinta tim nasional Indonesia, kenapa Sintayong selalu memanggil Pratama Arhan. Dan ternyata memang Sintayong dan Pratama Arhan ini kita tahu keduanya ini sudah terkoneksi saat tim nasional Indonesia saat itu mempersiapkan Piala Dunia U20 ya. Walaupun pada saat itu Piala Dunia U20 di Indonesia batal karena terhalang COVID, lalu kemudian sempat akan mau jadi tetapi akhirnya batal juga. Nah, jadi memang keduanya ini sudah terkoneksi dan akhirnya saat itu Sintayong memberikan debutnya kepada Pratama Arhan ketika pada tahun 2021 kalau tidak salah, dan menjadi bagian skuad utama timnas Indonesia untuk Piala AFF 2021 kala itu. Dan ya begitupun juga seterusnya, Pratama Arhan selalu menjadi langganan yang dipanggil oleh Sintayong dan menjadi bagian dari skuad utama Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Kalau tidak salah sekitar 49 laga Sintayong bersama atau memimpin tim nasional Indonesia, Arhan itu sekitar kurang lebih 7 laga tidak bermain ya. Sisanya Arhan selalu dimainkan oleh pelatih Sintayong gitu. Nah, meskipun Arhan ini minim menit bermain, bukan minim lagi ya, memang tidak pernah bermain gitu sejak dia bergabung dengan Tokyo Verdy di Jepang, hanya beberapa laga dia bermain. Begitupun juga musim ini bersama Suwon yang benar-benar sangat-sangat minim, kurang lebih sekitar ya di bawah 5 menit dia bermain bersama Suwon FC. Tetapi ketika Arhan ini dipanggil oleh timnas dan ketika diberikan menit bermain oleh Sintayong, justru Arhan tidak tampil mengecewakan ketika berseragam timnas gitu. Dia acap kali memberikan performa yang cukup baik gitu, apalagi dia punya kelebihan lemparan ke dalam yang seringkali mengancam gawang lawan seperti itu. Tentu juga Sintayong telah mengetahui bahwa memang Arhan ini punya potensi ketika dia masih bermain untuk PSIS Semarang saat itu. Nah, mungkin itu alasannya Sintayong selalu memanggil Pratama Arhan, karena Pratama Arhan ini punya potensi yang sangat besar di sebagai pemain sepak bola gitu. Maka Sintayong juga pernah mengatakan bahwa jika timnas tidak memilih dia atau tidak memanggil dia, performa dia akan benar-benar mati atau menurun. Jadi Sintayong sengaja panggil dia atau pilih dia selalu ke timnas itu untuk masa depan dia dan juga masa depan sepak bola Indonesia juga. Jadi itulah alasan kenapa Sintayong selalu memanggil Pratama Arhan ya, walaupun sangat-sangat minim menit bermain di level klub. Nah, kalau menurut saya, ini menurut pandangan saya ya, kalau memang teman-teman punya pandangan lain silahkan diskusi. Kalau menurut saya saat ini ya, untuk posisi di bek kiri ini itu mutlak milik dari Calvin Verdong ya. Selama Calvin Verdong ini tidak cedera dan tidak akumulasi kartu ya. Apalagi memang akhir-akhir ini Calvin Verdong benar-benar tampil sangat konsisten. Di level klub pun, di klubnya dia di Nijmegen di Liga Belanda, dia benar-benar selalu dipercaya oleh pelatihnya, selalu bermain 90 menit tanpa tergantikan. Nah, tentu ini juga pasti di timnas pun posisi dari bek kiri ini akan menjadi mutlak milik dari Calvin Verdong gitu. Karena kita tahu bahwa Shane Patinama pun saat ini sedang mengalami penurunan juga. Begitupun juga dengan Pratama Arhan yang yaitu tadi sangat-sangat minim menit bermain di level klub ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan karir Pratama Arhan ini bisa kembali meningkat seperti halnya dia ketika masih di PSIS Semarang waktu itu. Dan kalau misalkan dia memang saat ini kembali ditawari kontrak oleh Suwon FC yang gosipnya seperti itu ya, itu benar-benar harus dipertanyakan apakah memang ketika ditawari kontrak tersebut apakah ada jaminan menit bermain untuk Pratama Arhan atau tidak. Kalau misalkan tidak, hanya untuk
segi promosi saja ya mending menurut saya pindah klub saja seperti Asnawi itu ke klub Thailand atau ke klub-klub liga lain di ASEAN lah yang sekiranya bisa mendapatkan menit bermain itu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk Pratama Arhan, dan semoga ketika dipanggil oleh Sintayong ke timnas pun dia selalu membuktikan ketika dipercaya untuk diberikan kesempatan bermain oleh Sintayong ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.